Maka kami jelaskan sedikit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada saudara kita yang belum atau kurang informasinya, kurang penuh pemahaman itu ya, sehingga masih timbul salah paham. Kesalahpahaman itu kami sudah memang memaklumi. Bila tidak ada kepahaman masyarakat sehingga salah paham, salah persepsi pada panitia, yang salah bukan panjenengan, yang salah adalah kami. Sebagai sebuah produk, apa produk rokok, produk obat, jika di masyarakat ini belum pemahaman, yang salah adalah sales. Perusahaan itu sendiri kurang mensosialisasikan hingga pemahamannya tidak utuh sebagian, hingga salah untuk memilih produk itu. Begitulah perjalanan itu ya. Jika ada di antara saudara-saudara kita yang kurang memahami kepada panitia, sekali lagi yang salah adalah kami para pejuang panitia yang kurang mampu menjelaskan, hingga panjenengan kurang pas di dalam memahami panitia, hingga terjadi suatu pendapat bahwa panitia seolah-olah ajaran sesat. Para bapak, para ibu yang kami hormati, maka alhamdulillah sedikit banyak saudara kita yang telah membaca, mengamalkan seluruhnya atau sebagian daripada rangkaian doa salat panitia dan menerapkan tuntunan praktis, baik itu kaifiyah kolbiyah atau adab-adabiyah di dalam amalah panitia, maka sedikit banyak dibukakan oleh Allah berupa ketenangan dalam hati, meningkat imannya, mudah merasa dosa, mudah menangis ingat dosa-dosanya. Yang asalnya orang itu nakal menjadi baik, yang tidak suka ibadah menjadi ibadah. Maka banyak pengalaman yang dulunya orang nakal, istilah Jawa molimo, alhamdulillah menjadi orang baik. Bahkan ada saudara kita yang belum seagama kita, belum Islam, bahkan di Bali ini banyak orang Hindu, setelah kemasukan ya Sayyidi ya Rasulullah, dia menjadi iman. Karena apa? Karena dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bali banyak, di Denpasar, di Negara, di Karangasem, di mana Jubung, Ubung atau mana itu. Ini banyak pengalaman itu ya. Dan sudah ada perwakilan Yayasan Wahidiyah di Bali. Di Irian Barat, alhamdulillah sudah banyak. Merata di seluruh tanah air. Di Jawa Timur sudah punya perwakilan. Tinggal Situbondo yang belum kita bentuk. Sampai tingkat kecamatan dengan jamaah. Di Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb sudah. Mungkin yang terbanyak baru di Sumeneb. Karena yang paling tertua pengalaman di Sumeneb. Di Sumatera, di Manado, di daerah Katolik sudah ada. Di Ambon sudah ada, alhamdulillah. Mengapa? Ini rahasianya bil hidayah. Dakwah hidayah adalah metode hidayah, bukan metode taklimul ilmi. Jadi metode dakwah ada taklimul ilmi, ilmu nanti menuntun. Teorinya begitu. Padahal itu ya bukan ilmu, masih riwayat. Kalau hidayah tidak, hidayah. Bahwa orang iman bukan karena ilmu, karena hidayah. Lah hidayah itu dimohon kepada Allah. Kalau ilmu itu dicari. Tolak, kalau ilmu tolak. Kalau hidayah, tidak. Memohon kepada Allah. Maka di hidayah diajak memohon kepada Allah supaya diberi taufik hidayah hingga wusul kepada Allah Subhanahu. Ini kita penjelasan. Maka hidayah ini adalah perjuangan keimanan yang murni. Tidak ada paling murni iman kecuali iman musyahadah. Maka kami jelaskan sedikit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada saudara kita yang belum atau kurang informasinya, kurang penuh pemahaman itu ya, sehingga masih timbul salah paham di daerah Madura ini. Kesalahpahaman itu kami
sudah memang memaklumi. Itu adalah bukan salah mereka, yang salah kami semua pejuang Wahidiyah. Apabila tidak ada kefahaman masyarakat sehingga salah paham, salah persepsi pada Wahidiyah, yang salah bukan panjenengan, yang salah adalah kami. Sebagai sebuah produk, apa produk rokok, produk obat, jika di masyarakat ini belum pemahaman, yang salah adalah sales. Perusahaan itu sendiri kurang mensosialisasikan hingga pemahamannya tidak utuh sebagian, hingga salah untuk memahami produk itu. Begitulah perjalanan Wahidiyah. Jika ada di antara saudara-saudara kita yang ada di Madura kurang memahami kepada Wahidiyah, sekali lagi yang salah adalah kami para pejuang Wahidiyah yang kurang mampu menjelaskan, hingga panjenengan kurang pas di dalam memahami Wahidiyah, hingga terjadi suatu pendapat bahwa Wahidiyah seolah-olah ajaran sesat. Ini kurang paham. Jelas bahwa kita mengajak usul kepada Allah, dan tidak ada iman yang ala ila usul pada Allah. Bahkan dikatakan oleh ulama, dzarratun min amalil qalbi khairum min amsalil jibal min amalil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang telah wusul, istilah ahli thariqah, kalau Wahidiyah lillah billah, sama dengan segunung ibadahnya orang yang belum lillah billah. Karena orang yang belum lillah billah pasti ada ujub, tidak takabur, termasuk saya. Dan lillah billah itu tidak bisa kontinu, tidak bisa istiqomah, kadang datang hilang. Iman itu juga itu, nggak bisa istiqomah. Maka akbaru karomah istiqomah fil iman. Di sana akbaru karomah istiqomah. Nah, itu. Biasanya ini pada orang-orang yang alimu amalah, ahli amal wiridan, ahli qiyamulail, dikatakan akbaru karomah istiqomah. Tapi sesungguhnya bukan istiqomah fil amalah, istiqomah fil iman. Karena iman manusia itu datang pergi, datang pergi, datang pergi. Seperti zikir sendiri, ingat pergi, ingat pergi, ingat pergi. Maka kondisi apabila manusia dicabut dalam keadaan iman kita lepas, maka kita mati tidak iman. Iman seperti pakaian ini, kadang hilang, kita tidak terasa. Ketika kita ingat pada Allah dan kita iman, itu beriman. Dan ketika kita lupa pada Allah, iman kita hilang, itu namanya. Orang iman itu orang percaya, berarti ingat yang dipercaya. Ketika dia tidak ingat, hilang imannya. Setuju? Maka ketika kita ingat, iman datang. Ketika kita lupa, ya kita iman. Ketika ditanya, kamu iman pada Allah? Ingat lagi kepada Allah. Dia jawab, iman. Iman adalah tidak istiqomah. Karena itu kita mohon pada Allah supaya diberi istiqomah fil iman. Begitu iman musyahadah, ini sama, bergelombang. Maka apabila kita diberi istiqomah di dalam keimanan musyahadah kita, sungguh orang itu paling bahagia. Tubalya. Apa itu? Laisa fi jannatin naimil a'la illa min naimil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Tidak ada surga di yang paling tinggi pahalanya. Surga yang paling tinggi, naimil a'la illa naimil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Kecuali surganya orang yang ahli ma'rifah dan ahli mahabbah kepada Allah. Walaisa finnaril jahannama adapun asyaddu manidda alil mahabbah wal ma'rifah. Dan tiada suatu neraka yang paling pedih siksanya kecuali siksanya orang-orang yang mengaku-aku ahli mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq, yang tidak ada buktinya. Ingat kita pada Wahidiyah, kita membicarakan ma'rifat belum tentu kita keadaan ma'rifat. Kita membicarakan lillah billah belum tentu keadaan lillah billah. Saya bicara ini belum tentu, mana kita mohon panikan mendengarkan, belum tentu keadaan lillah dan billah. Karena kita mohon pada Allah, hidayahnya Allah pada kita, fadlnya Allah hingga kita istiqomah
di dalam lillah dan bil. 1 detik ibadahnya orang yang lillah billah sama dengan gunung. Sebringkil, segumpal, semas itu lebih besar daripada 1 kilo tanah. Kalau perlu satu truk pasir itu masih kalah dengan segumpal emas. Begitulah iman seseorang, amal seorang. Kalau orang itu lillah billah, imannya itu nilainya sangat tinggi. Karena itulah ini yang diperjuangkan oleh Wahidiyah. Iman inilah iman yang paling tinggi, iman yang diperjuangkan para nabi-nabi, para wali songo. Dulu mencari sulit, seperti Sunan Kalijogo, riadoh berbulan-bulan untuk mencari iman musyahadah dengan dibimbing beliau Sunan Bonang. Kemudian beliau dipari kauni, bisa kun fayakun, itu sampingan fadl. Yang dicari bukan itu. Walau mulanya dia ingin karomah kauniyah karena dia kagum dengan Sunan Bonang kun, yaitu buah kolang-kaling menjadi emas. Dia terpincut itulah kemudian mencari Sunan Bonang, kemudian berguru. Kemudian oleh Sunan Bonang diarahkan lebih bagus lagi daripada ilmu itu, ya ilmu musyahadah. Akhirnya Sunan Bonang mempelajari ini hingga masyhur jadi aulia, termasuk bagian daripada wali 9. Para hadirin yang kami hormati, kita orang biasa, alhamdulillah dikenalkan dengan iman musyahadah. Para hadirin yang kami hormati, apapun kejadian, kekurang pahaman itu harus kita akoni yang salah kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif, malaikat Jibril sudah keter. Sudah ya Rasulullah, orang Taif sebaliknya seperti umat Nabi Lut. Oh jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bila petunjuk kaum saya, sungguh dia tidak tahu. Para hadirat dan ketidaktahunya atau kurang tahunya ini karena salah kita. Kurang penjelasan satu. Kedua, kita tidak mau memohonkan kepada Allah hidayah dan taufik kepada saudara-saudara kita hingga dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu. Janji Allah, barang siapa yang mau memperjuangkan kebaikan umat masyarakat, terutama bidang iman dan Islamnya, tubalil muslihina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Mereka akan bejo kemayangan yang mau berjuang untuk sesama manusia, terutama bidang iman, dan dia nanti akan dikumpulkan para muqarrabun fi daril akhirah ay fil jannah. Para hadirin yang kehormati, karena itu mari kita jangan putus asa, terus kita tok kekuatan batiniah. Kanjeng Nabi uzlah di Gua Hira untuk umatnya. Karena itu mari kita derek makmum Rasulullah SAW diajak mbaya untuk berjuang untuk umat masyarakat. Sungguh tiada yang paling mulia di hadapan Allah kecuali orang yang berjuang untuk keimanan kepada Allah. Dan iman pun tingkat-tingkat, dari imanul am, imanul abidin, wa imanul arifin. Dan yang diperjuangkan Wahidiyah adalah imanul arifin yang paling tinggi. Dan iman arifin ini sudah di atas daripada ihsan. Ihsan itu dalam thariqah masih awal sebuah marifat. Akhir thariqah awal sebuah marifat. Thariqah itu kalau sudah mencapai pada tingkat yang paling tinggi, maka akan masuk pada makom muraqabah. Makom muraqabah ini adalah makom ihsan. Dan ini awal marifat karena di sana masih ada aku. Masih aku muraqabah, aku ini, belum billah. Karena itulah ini masih belum ada makom ma'rifat. Ini dalam kajian tasawuf. Para hadirat yang kami hormati, karena itulah iman yang paling tinggi adalah iman musyahadah yang diperjuangkan para nabi-nabi, para wali-wali. Alangkah kita orang biasa sekarang diperkenankan dan tidak harus mencari guru ke sana kemari. Datang tinggal menerima.
Mudah-mudahan kita bersama dapat taufik hidayah oleh Allah SWT dan kita bisa mengikuti apa yang Tuhan bayai iman musyahadah.